Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan GTO part kelima. Dan di part kali ini akan terungkap alasan kenapa kelas 24 sangat membenci wali kelas. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Terlihat seorang murid Eikichi yang bernama Kanzaki mencoba bundir di rel kereta api. Tapi beruntungnya kereta itu berhasil berhenti tepat di depannya. Karena hal itu, Kanzaki dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan di sini Kanzaki menjelaskan, dia sudah memperhitungkan kereta itu tidak akan menabraknya, dikarenakan dia adalah manusia super jenius yang bisa memperkirakan sesuatu dengan rumus buatannya. Dia juga menggunakan kejeniusannya di pasar saham sehingga menghasilkan uang yang banyak. Oleh sebab itu, dia bisa membeli hak spesial di sekolah. Jadi para guru tidak bisa menghukumnya dan dia bebas mau masuk ke kelas jam berapapun. Akan tetapi saat di rumah, Kanzaki hanyalah dijadikan alat oleh ibunya untuk memprediksi pasar saham. Sementara itu di sisi lain, Eikichi dia mendapatkan protes dari orang tua murid setelah mengetahui bahwa Eikichi adalah mantan ketua gangster. Para wali murid ingin agar Eikichi mengundurkan diri sebagai guru di sana. Namun di sana para guru memiliki rencana lain untuk mempermalukan Eikichi. Mereka menyuruh Eikichi untuk mengikuti ujian berskala nasional dan jika dia bisa peringkat 1, maka dia tidak akan dipecat. Eikichi pun dengan pedenya langsung menerima tantangan itu. Bu Fuyutsuki mencoba mengetes Eikichi dengan soal ujian dan ternyata hasilnya hanya mendapatkan nilai 49. Saat di kafe, para murid yang lain membantu Eikichi belajar dan tiba-tiba di sana Kanzaki datang. Dia ingin membantu Eikichi agar peringkat 1 nasional. Bu Fuyutsuki pun sangat senang karena dengan diajari oleh manusia super jenius, Eikichi bisa berkemungkinan mendapatkan peringkat 1. Namun guru yang lain tetap meremehkan Eikichi. Kanzaki akan mengajari Eikichi dengan metode khusus yang sudah dia rancang. Saat di rumah, Kanzaki melihat ibunya yang hanya sibuk dengan sahamnya. Dia pun melihat berita tentang virus yang bisa membuat data perusahaan bocor. Dia pun membuat sebuah virus ke komputer ibunya agar sahamnya rungkat. Esok harinya, Eikichi bertanya kenapa Kanzaki membantunya untuk belajar. Kanzaki pun menjawab, dia hanya ingin menghabiskan waktu karena hidupnya membosankan. Kanzaki lalu mengajak Eikichi naik biang lala. Di sana Kanzaki merasa, karena dia sangat jenius, orang-orang hanya memanfaatkan otaknya saja dan dia ingin mati saja. Namun di sini Eikichi memahami perasaan Kanzaki bahwa hidupnya sangatlah kesepian. Dia berjanji akan menjadi temannya, dan di sini Kanzaki sangat senang mendengarnya. Karena muridnya tersebut, Eikichi pun menjadi lebih keras dalam belajar. Di sisi lain, Kanzaki didatangi oleh Miyabi. Dan di sini Miyabi memanipulasinya bahwa Eikichi hanya memanfaatkan otaknya saja dan tidak menganggap dirimu teman. Ketika pulang, dia melihat ibunya tidak ada dan rumahnya sudah berantakan. Lalu tiba-tiba muncul orang misterius yang ternyata mereka adalah orang yang berinvestasi saham pada ibunya Kanzaki. Karena saham mereka rugi, mereka pun berniat untuk mencari ibunya Kanzaki agar mau bertanggung jawab. Tapi dia sudah tidak ada dan malah meninggalkan anaknya. Akhirnya mereka membawa Kanzaki agar bisa menaikkan saham mereka lagi. Sedangkan di sisi Eikichi, dia mendapatkan pesan permintaan tolong dari Kanzaki. Eikichi pun langsung bergegas meminta bantuan Sejima untuk melacak keberadaan Kanzaki. Dan setelah lokasinya ditemukan, dia langsung ke sana. Padahal hari itu juga adalah tepat hari ujiannya. Namun di sini, dia lebih memilih menolong muridnya. Eikichi pun tiba di sana, dan Kanzaki sangat terharu. Ternyata Eikichi benar-benar menganggap bahwa dia adalah temannya. Eikichi yang mencoba menolong mendapat serangan, bahkan dia terkena tusukan di perut. Namun meski begitu, dia berhasil mengalahkan mereka semua.
Setelahnya Eikichi dan Kanzaki sampai di sekolah, dan Eikichi segera mengerjakan soal ujian karena waktunya tinggal 1 jam lagi. Singkat cerita, Eikichi berhasil menyelesaikan semua soalnya. Namun saat dia mau tos dengan Kanzaki, tiba-tiba dia terjatuh dan darah mengalir dari perutnya. Eikichi pun langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah Eikichi sadar, Kanzaki meminta maaf karena ini semua adalah salahnya. Dia menyebar virus ke komputer ibunya, sehingga orang-orang jahat tadi datang karena sahamnya mengalami kerugian. Tapi di sini Eikichi tidak mempermasalahkan hal itu karena dia menolong muridnya dengan hati yang tulus. Sedangkan di ruang guru, Pak Uchi Yamada dengan guru yang lain yang tidak suka dengan Eikichi, mereka sangat senang karena Eikichi gagal menjadi peringkat 1 nasional. Ya, hal itu karena Eikichi hanya mendapatkan nilai 80 dari 100. Namun di sana ibu kepala membawa lembar soal Eikichi yang bersimbah darah. Dia menganggap Eikichi adalah seorang guru sejati karena rela menumpahkan darahnya demi muridnya. Perkataan ibu kepala membuat guru yang lain hanya bisa terdiam. Dan ibu Fuyutsuki mengabarkan ke Sejima dan Ryuji bahwa Eikichi tidak jadi dipecat. Di sini Miyabi dia sangat marah pada Kanzaki karena membantu Eikichi. Dia pun memberikan fakta yang dia sebarkan ke sekolah bahwa Kanzaki adalah bayi buatan yang dirancang untuk menjadi manusia super jenius. Jadi bisa disimpulkan bahwa ibu Kanzaki tidak menikah untuk memiliki bayi, melainkan menggunakan teknologi canggih untuk membuat bayi, yaitu dia adalah Kanzaki. Karena fakta tersebut, murid di sekolah menganggap bahwa Kanzaki adalah orang yang aneh karena dia berbeda dari mereka. Kanzaki pun bersedih dan dia akan membalas dendam pada Miyabi. Setelah kejadian itu, Kanzaki tidak pernah masuk ke sekolah. Namun para guru di sini tidak ada yang berniat untuk mencarinya, sehingga hal itu membuat Eikichi sangat marah kepada mereka karena tidak peduli terhadap muridnya. Eikichi dan Bu Fuyutsuki mencoba datang ke rumah Kanzaki, tapi ibunya Kanzaki malah terlihat tidak peduli jika anaknya hilang dan lebih memilih mengurusi pekerjaannya. Di saat Eikichi sedang mencari Kanzaki, dia mendapat telepon dari Ryuji bahwa murid-muridnya sedang berada di kafenya. Di sana mereka memberitahu kalau Miyabi yang menyebarkan fakta tentang Kanzaki, dan Miyabi melakukan hal itu karena dia tidak bisa memaafkan Kanzaki yang sudah berteman dengan guru yaitu Eikichi. Murai menjelaskan bahwa gara-gara wali kelas mereka dulu, teman mereka ada yang meninggal. Dia melompat dari gedung tepat di depan mata mereka. Dan orang itu adalah teman akrab dari Miyabi. Sejak saat itu, mereka jadi membenci guru dan akan menyingkirkan guru yang menjadi wali kelas mereka. Sekarang, karena semua orang sudah berteman dengan Eikichi, jadi Miyabi merasa kalau dia sendirian. Sedangkan di sisi lain, Miyabi mendapatkan telepon dari Kanzaki yang memberitahu bahwa dia sudah menyiapkan kamera tersembunyi di setiap sudut kamarnya. Dan rekaman tersebut akan disebarkan ke sebuah website agar orang di seluruh Jepang bisa tahu kehidupan Miyabi. Mengetahui hal itu, Miyabi pun sangat hancur karena akan dipermalukan oleh Kanzaki ke seluruh Jepang. Para guru dan para murid sudah dikirim oleh Kanzaki alamat website tersebut, dan website itu akan menyebarkan video pribadi Miyabi kurang dari 1 hari. Eikichi pun mencoba menelpon Kanzaki untuk membatalkan menyebarkan video tersebut. Tapi Kanzaki tidak mau, dan Kanzaki juga berencana akan bundir. Dalam telepon itu, Eikichi membuat kesepakatan dengan Kanzaki. Singkat cerita, Eikichi menemui ibu Kanzaki untuk memberitahu bahwa anaknya akan bundir. Tapi ibunya tidak peduli. Karena dia yakin manusia jenius tidak akan melakukan tindakan bodoh tersebut. Tiba-tiba Eikichi mendapatkan telepon yang memberitahu kalau Kanzaki sedang dirawat di rumah sakit karena jatuh dari gedung. Ibunya pun segera ke sana, tapi dia malah bukan khawatir pada Kanzaki, melainkan malah kecewa padanya karena tidak menggunakan otak jeniusnya dengan baik. Dia merasa telah sia-sia mengeluarkan uang begitu banyak demi membuat Kanzaki. Mendengar itu Eikichi langsung emosi. Dia bilang
Kalau dengan watak seperti itu, dia tidak pantas memiliki seorang anak. Anaknya itu bukan hanya sebuah alat untuk menghasilkan uang, tapi dia adalah manusia yang butuh kasih sayang dari ibunya. Berkat perkataan Eikichi, ibunya pun mengingat waktu saat Kanzaki masih bayi, dan saat itu dia bahagia memiliki seorang anak. Ibunya pun meminta maaf kepada Kanzaki dan sangat sedih karena anaknya mau meninggal. Namun ternyata semua ini hanyalah sandiwara. Kanzaki bertaruh pada Eikichi kalau ibunya tidak akan peduli jika dirinya mati. Tapi di sini Kanzaki kalah karena berkat Eikichi, kini ibunya menjadi sangat sayang pada Kanzaki. Sedangkan di sisi lain, waktu hitungan mundur website sudah habis. Dan ternyata, isi video itu bukanlah video pribadi Miyabi, melainkan foto-foto kelas 24 yang dulu saat kelas mereka masih sangat bahagia dan penuh keceriaan. Miyabi ni あの頃の笑顔、2年4組のみんなが明るくて。 Tujuan sebenarnya dari Kanzaki, dia ingin menunjukkan foto-foto tersebut pada Miyabi. Lalu Murai menelpon Miyabi dan mengajaknya agar seperti dulu lagi. Tapi di sini Miyabi berkata bahwa dia sudah tidak bisa kembali seperti dulu. あの子を殺したのはきっと私だから。 Saat di malam hari, Pak Teshigawa dan Pak Hashimoto mencetak fakta tentang Eikichi yang seorang mantan ketua gangster. Karena hal itu esok harinya, SMA Mesu didatangi banyak wartawan yang ingin mewawancarai Eikichi. Saat di kelas, terlihat bangku Miyabi kosong, dan di saat itu juga, Eikichi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Pak Uchi Yamada meminta Bu Kepala agar memecat Eikichi karena baru 3 bulan di sini dia sudah membuat kekacauan bagi sekolah. Bahkan wartawan pun sampai pada datang. Pak Uchi Yamada juga mendapat telepon dari ibunya Miyabi kalau Miyabi tidak mau keluar kamar. Dan Pak Uchi Yamada pun menduga ini adalah ulah dari Eikichi. Di sini Eikichi akan mengundurkan diri, tapi sebelum itu dia meminta waktu 1 hari untuk memberikan pelajaran terakhir pada Miyabi. Sebelum ke tempat Miyabi, Eikichi diberitahu oleh semua murid kenapa mereka semua membenci wali kelas. Saat itu teman mereka yang merupakan sahabat dekat dari Miyabi, yaitu Nanako, dituduh oleh wali kelas telah mencuri uang festival budaya. Karena saat itu Nanako yang membawa uang tersebut. Karena tuduhan tersebut, Nanako loncat dari gedung. Tapi sebelum meninggal, dia menuliskan pesan kepada Miyabi bahwa Nanako ingin wali kelasnya mempercayainya kalau dia bukan yang mencurinya. Dan setelah Nanako meninggal, pencuri sebenarnya baru tertangkap. Mulai saat itu, mereka memulai gerakan membenci wali kelas dan orang dewasa yang dikomandoi oleh Miyabi. Tapi semenjak bertemu Eikichi, mereka mulai sadar bahwa tindakan mereka salah dan hanya Miyabi yang masih memegang prinsip itu. Di sini Eikichi berencana akan menemui Miyabi. Eikichi pun mencoba masuk lewat jendela rumah Miyabi dan membawanya ke suatu tempat untuk memberikan pelajaran terakhir. Dia membawanya ke sebuah bar yang berisi gangster anak buahnya Eikichi. Bu Fuyutsuki awalnya merasa khawatir pada Miyabi, tapi setelah sampai di bar, dia melihat Eikichi dan Miyabi yang mendengarkan cerita kelam dari masa lalu para gangster. Ada yang ditinggalkan orang tuanya, ada yang ingin dibunuh orang tuanya, bahkan ada yang keluarganya meninggal dalam kecelakaan, dan hanya dia seorang yang hidup. Eikichi menjelaskan bahwa setiap orang punya masa lalu yang kelam. Tapi kita jangan terlarut dalam kesedihan, dan harus maju dengan semangat untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Namun di sini Miyabi malah mengatakan kalau orang yang merenggut masa depan Nanako adalah dirinya. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Eikichi pun menelpon Kanzaki dan bertanya apa maksud Miyabi merenggut masa depan Nanako. Kanzaki pun juga kebingungan. Lalu mereka mengunjungi rumah ibunya almarhum Nanako. Di sana mereka membaca buku harian Nanako dan akhirnya tahu alasan sebenarnya kenapa Nanako bundir. Eikichi pun langsung mengumpulkan semua murid untuk memberitahu bahwa Miyabi selama ini menanggung beban rasa bersalah sendirian.
Di saat bersamaan, semua murid mendapatkan email dari Miyabi yang bertuliskan, "Maaf atas segalanya." Esok harinya, Eikichi mengetahui Miyabi akan berada di atap sekolah setelah melihat email semalam. Eikichi bilang dia sudah tahu semuanya dan kenapa Miyabi menyalahkan dirinya atas kematian Nanako. Jadi dulu waktu Nanako dituduh mencuri oleh wali kelas, dia berharap teman-temannya menolongnya. Tapi di sana, tak ada yang mencoba menolong. Malahan mereka percaya kalau Nanako adalah pencurinya dan akan membantu Nanako mengganti uang tersebut. Akan tetapi perkataan mereka membuat hati Nanako hancur karena teman-temannya juga menganggap kalau dia benar pencurinya. Setelah itu Nanako pun bundir di hadapan teman-temannya karena sahabat yang diharapkan ternyata tidak percaya dengannya. Setelah itu Miyabi mendapatkan pesan dari Nanako yang bertuliskan, "Aku ingin kalian percaya padaku." Karena Miyabi tidak ingin teman-teman yang merasa bersalah atas kematian Nanako, maka dia menggantinya dengan kertas bertuliskan, "Aku ingin wali kelas mempercayaiku." Sehingga karena itu teman-teman yang lain tidak akan menyalahkan diri sendiri, melainkan menyalahkan wali kelas. Dan hal ini hanya Miyabi yang tahu. Tapi sekarang semua temannya sudah tahu dan bilang ke Miyabi bahwa kematian Nanako adalah tanggung jawab mereka juga. Mereka lalu menunjukkan hasil karya Nanako, yaitu spanduk yang berisikan foto-foto semua murid kelas 24. Dan foto itu dikumpulkan oleh Nanako ketika dia masih hidup. Lalu Eikichi berkata, tidak mudah mengakui kesalahan dan bukan hal mudah juga memperbaiki kesalahan. Tapi kamu tidak sendiri. Dan saat kamu mempercayai sahabatmu, itulah hal yang baik untuk memulai kembali. Dan Eikichi sangat ingin agar kelas 24 tersenyum kembali seperti dahulu. Miyabi pun berterima kasih kepada Eikichi dan teman-temannya karena masih mempercayainya sebagai sahabat. Dan dengan ini kelas 24 kembali ceria. Setelahnya, seluruh kelas 24 pergi ke rumah ibu Nanako untuk meminta maaf. Sementara itu di ruang kepala sekolah, Eikichi mendapatkan masalah besar karena semua petinggi yayasan berkumpul setelah media memberitahukan Eikichi telah membawa Miyabi ke sebuah bar. Apa yang akan terjadi dengan Eikichi, kita akan tahu di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di part terakhir.